Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, Salam salam sehat. sehat. Teman-teman Sodiko Harudin, teman-teman energi. Hari ini kita akan ngawangkong. Kita masih di bawah Gunung Sodong sebelum kita pendakian dan Gunung Putri. Lagi beristirahat malam. Nah, kemudian menikmati secangkir kopi dan Atera 27 sebagai air produksi kita. Nah, ini kita selalu bawa kemana-mana, menikmati lontong dan ini. Kita akan ngawangkong mengenai kenikmatan makan lontong dan makan tempe. Biasanya, jadi gini. Biasanya tanya lawan di mobil, lawanan makan kita biasa, tapi di tempat kita luar biasa. Benar tuh. Jadi istimewa. Jadi istimewa. Jadi istimewa. Rasanya juga kumadi. Berasa jadi hamburger aja. Jadi enaknya. Ya. Padahal mah tempe unggul. Jadi makanan terlezat. Dawa deui. Nah, apalagi teman-teman kalau lagi mendaki gunung nih nggak ada yang gini-gini. Masa bawanya paling mie dan lain-lain. Nah, jadi di dalam hidup kita itu menurut saya ya, yang jadi masalah itu karena kita mengada-adakan, Adedi. Bener nggak? Lamun jadi sebetulnya hidup kita teh menurut rumus itu cukup di. Cukup ya semua. Anu tuh cukup teh sabab orang gaya. Nafsu yang kan cukup, Pak. Nafsunya. Nafsu manusia. Jadi kita bersyukur mah menikmati yang ada, Ya. syukur enak. Oh, gitu. enak ya dah. Jadi nafsu untuk memiliki segala macamnya dia. Ya itu. Kadang-kadang di rumah nggak ada apa juga. Sekarang kan gampang. Iya, tinggal. Dengan GoFood, online apa. Tapi ketika di sini online udah Di modal sini kan kan. Nggak ada yang mau kesini. Nggak ada yang mau kesini mah. Terus sadar gaji beak setengah. Nah, jadi kata Adedi kumaha nih sebagai seorang manajer nih, beliau adalah manajer pabrik Atera 27, general manager. Kemudian beliau juga pendaki. Apa yang disebut dengan apa adanya, Kang? Ya apa adanya apa gitu kan. Jadi kalau adanya apa adanya. Jadi yang ada ya dimanfaatkan aja gitu. Ini ada lontong, ada gorengan. Ya. Kan itu makanan. Ya kita makan aja, nikmat gitu kan. Ya, Jadi dinikmati. jangan bagi makan lontong mikir enak tuh nya sunu beunghar mah da kenal burger. Jadi dat mau kesan nikmat kepikiran bae batur, mikiran bae urang we kita aja yang dipikirin nih sekarang. Dikasih nikmat ini makan alhamdulillah bisa dimakan masuk ke tubuh, mudah-mudahan bisa jadi energi kan. Iya. Gitu kan. Jadi anu masalahnya sebenarnya lamun orang mikiran batur terus dibalikin ke diri orang sarangan capek jadi. Capek jadi nanti gitu. Oh. Ya, batur tuh mikiran orang. Batur tuh mikiran. Nafsu makan berkurang, mah bae nu aya penyakit deh baik gitu kan. Cain coba orang muncul nggak daki gunung ayo mikiran batur naik mobil mal nyampe. Padahal ketika naik gunung mah udah perlu mobil, udah mau bisa kaki kan anu. Iya. Makanya kita mensyukuri punya kaki ya, gitu kan. Kayak filosofinya dia. Iya, jadi di perjalanan hidup itu kita dimana di saat kita hanya membutuhkan kaki untuk dimanfaatkan menuju satu tujuan, jadi kita mensyukuri. Dan kita mensyukuri punya kaki, beri kekuatan, alhamdulillah nyampe gitu kan. Ya. Daripada kita udah punya uang banyak, bawa mobil bagus, nggak bisa nyampe naik gunung itu udah. Paling jadi parkiran, di parkiran Pas ekniker capek deh ya gitu. Jadi harta tidak berlaku tidak untuk naik gunung ya. berlaku. Gitu. Makanya pengalaman nih Kang, waktu saya diumrohkan sama Kang Sodik, Amin. saya mah nggak bawa apa-apa dah, nggak bawa duit, Salam ayo oke. Sama saya Sama juga, kan? betul. pusing nggak? Enggak. Alhamdulillah Ya, enggak. saya mah udah biasa ke gunung udah taruh sama duit gitu kan, Tapi balik bawa duit. balik mau duit. Gitu kan. Yang penting mah kita ya itu apa namanya, saling membantu gitu kan, Iya, betul. saling membantu. Terus ketika ada bapak-bapak tua pengen apa, Ya. pengen megang apa namanya teh, Ajar Aswan. aswad. air aswad, ya kita juga bilangnya kita mau ikhtiar. Ya. Ayo, jangan memaksakan. Saya pikirnya kita naik gunung juga gitu, jangan sampai memaksakan. Kalau misalnya nyampe berarti itu rezeki. Ya. Si bapak bilang gitu, dan alhamdulillah ternyata itu bisa nyampe, bisa megang. Oh, Dan saya alhamdulillah dikasih ya. berapa, $50 gitu ya. $50 kan? Iya. Nah gitu. Itu berbeda didinya ke orang balik dengan jajanan orang. Nah, sekalian ngobrol-ngobrol Terus masalah. kita kan lagi. Jadi pulang dari umroh teh saya mikir gitu kan, bingung mau wudhu nggak ini apa namanya, air terbatas itu kan ya. Ya. Saya ingat lagi kalau ke hutan juga kan sama terbatas.
Ternyata yang apa namanya, ketika saya flashback, ternyata persiapan untuk ke Tanah Suci itu kalau kita berdisiplin dalam naik gunung itu sudah Bisa diaplikasikan. teraplikasi, Kang. Mm. Misalnya kan naik gunung itu terbatas bawa air. Ya. Kita tayamum, Iya. sholat apa namanya, wudhu yang wajib-wajibnya aja itu bisa dilakukan. Kalau ketika Umroh. kita umroh atau naik haji udah terbiasa melakukan itu, nggak bingung gitu kan. Iya. Mm. Saya mikir itu ternyata ya itu hikmahnya, Ringan, tidak ya? hanya sebatas ringan naik haji itu karena udah biasa dipraktekkan gitu. Sama juga kalau pas naik ke apa namanya, ke gunung Wahiro. Gua Hiro. Hiro itu Iya, kan, dua-duanya naik gunung Gua Hiro. Jabal Nur ya. Jabal Nur. Iya, betul. Pas itu kuat Ya. kuat nggak, lalu udah biasa Bismillah lah itu waktu. Jadi flashbacknya naik gunung waktu di kampung mah latihan, nah, sekarang Ya. prakteknya. Tapi gitu. ada yang luar biasa, Adedi. Jadi gini teman-teman, Adedi itu alhamdulillah karena kita ada program di Jagaraga umroh tiap tahun tadinya sebelum pandemi ya. Iya. Dan Adedi giliran pertama kemudian disusul sama Kang Heldi. Dan yang hebat kalau Kang Dedi biasa mendaki gunung, Heldi mah tarang biasa mendaki gunung. Harus diajak naik Gua Hiro. Nah, dia mau nyerah dia. Asalnya mau nyerah. Cik kumaha aja di sana aja. Ya kebayang, seumur-umur kan belum pernah ya. Hmm. Saya jujur belum pernah sama sekali naik gunung. Pas, karena saya ikut dalam panitia intinya Pimpinan ya, rombongan. rombongan. Mau nggak mau harus naik ya. Pas nyampe di kaki gunung Jabal Nur, ngelihat gunung tuh kaget. Waduh, tinggi bener nih. Apalagi saya belum pernah kan. Iya mah tingginya itu. Udah. Saya langsung di hati, udahlah, saya jaga pos bawah aja biar nggak naik. Dengan niatan gitu ya. ya. Taunya semua tauhibnya juga sama, punya pikiran kayak gitu. Nggak mau naik juga. Gak mau naik, cuman dia berani ngomong. Heeh. Duluan ngomong dia, Kang Heldi, saya jaga pos bawah, Kang Heldi ikut ke atas aja. Saya mau nggak mau Tadi naik. kepihalaan aja rata. Dalam hati, aduh, keduluan gitu ya. Stres tapi. Iya. Mulai ya. Stres. Lu nggak, bukannya stres ya, Nyampe lebih keragu, nyampe nggak kayak gitu. Ya Bismillah lah. Kebetulan ada jamaah juga, saya diamanatkan untuk menjaga istrinya yang ada di YouTube kemarin sebelumnya, Bu Erna. Sama Pak Kiki diamanatkan, tolong jaga ibu sampai atas. Usia Ya, mau berapa nggak itu? mau. Itu Bu Erna kalau nggak salah ya 63. 63. Sepuh ya. Udah sepuh. Saya terasa Tertantang. dikasih tanggung jawab, Pak. Pertamanya itu, keduanya tertantang. Masa 63 naik, saya enggak. Akhirnya mau Era gitu. naik. Tapi alhamdulillah nyampe juga Nyampe dan tidak capek. dan tidak capek. Alhamdulillah. Jadi ngebut atau setapak-setapak? Lebih ke menikmati perjalanan, Pak. Mati ya. Karena kan dalam perjalanan dari kaki gunung sampai puncak tuh ada beberapa pos ya. Artinya beberapa warung-warung orang-orang Pakistan itu kan. Jadi sebenarnya Pos, hidupnya pos. dinikmati. Ya intinya dinikmati perjalanan tuh. Dinikmati. Jangan Sampai tujuannya jadi nggak jangan kerasa jangan beban ya? dianggap dibayangkan bebannya dulu ternyata. Jalani aja dulu. Dijalani aja dulu. Ini juga terjadi sebelum pemberangkatan. Jadi Nah. umroh terapi teh adalah umroh yang kita lakukan sambil diterapi di sana. Tetapi kita banyak menemukan situasi-situasi yang membuat jadi pembelajaran. Ada satu pelajaran yang teman-teman harus tahu. Jadi kita mengulas umroh terapi ini. Ya, ya. Kebetulan ini adalah tim umroh terapi, selain ada tim lain yang sudah diberangkatkan. Pertama, karena pas-pasannya nu ngajak jalan kita boga duit. Wah, kebuka. Jadi kia, Jujur-jujuran. jadi jujur-jujuran itu kia ngajak nanti boga duit asal bisa ngajak nggak sih gitu ya. Jadi udah pada nekat dia. Sasa ongkosin. Kita nggak usah masalah di itu terserah. Jadi cuma dibekalan $100 sing kumaha. Cari tanah. Kang Dedi oge ragu, iya berangkat teu mau duit kumaha. Bener nggak? Ada kan keraguan gitu? Lebih parah sih Ahel, dia mah nginjem ke kantor tuh diberi nginjem nama duit. Nah, tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Lawang kita berangkat aja tidak pernah dipikirkan. Iya. Tiba-tiba saya ngehubungin, Kang berangkat, Di berangkat itu sebelum sebulan kan sebelumnya. Cik ceritain Kang, gimana hebatnya Allah membuat skenario gitu, Cik coba ada dia dulu. Ya,
Saya mah apa namanya ingat sama orang tua. Ingat kalau yang ngaji-ngaji katanya kalau ada yang berarti ada panggilan dari Allah itu aja, misalnya minta ke Allah aja gitu kan. Minta ke Allah misalnya bismillah, menyambutlah baik Allahumma la baik gitu kan. Iya, La baik syarika la baik. Tahu nggak saya bekal apa? Saya mah bekal plus 2 botol, Atera 2 botol. Di atas ya tentunya. Di atas teh. Jeung kamera, Kamera. jeung laptop kita. Iya, itu pokoknya tuntutan kerja kamera. air karena apa? Saya mikirnya ya itu apa namanya? Orang makan bisa sampai 1 minggu katanya ya, kuat 7 hari. Kalau air mah ya saya mau bawa air aja, ada makan mah takut basi gitu kan. Air mah nggak bakal basi, bawalah Atera 2 sama plus 2 botol gitu kan. Ada dia tapi nggak mikir ini jajan kumaha gitu. Nggak mikir lah saya mah. Ninggalin istri kumaha nggak mikir. Dengan istri mah ya emang udah ada jatah bulanan. Ada jatah. Ada jatah bulan aman. Iya yang lebih parah mah iya. Pas rek mangkat, mikiran istrinya jajan kumaha. Pikiran yang di rumah nih. Akhirnya saya pengajuan biasa lah, namanya karyawan pasti aya kasbon mah. Pas saya ngajuin kasbon kok tumben seumur-umur baru ditolak itu sama saya 12 tahun kerja dia belum pernah Kalau kasbon kamu ditolak. ditolak, Tapi pas itu kenapa Ujian, ditolak? soal Udah ujian. tahu kan itu tuh untuk keperluan kita berangkat 14 hari 9 hari ya. sehingga mau balik deh Iya. jawabannya kumaha sih? Kok ditolak? Tahunya saya langsung dipanggil sama cek Sundana mah maneh nanaonan nganjuk ke kantor cenah. Kayak balik dari itu malah mikiran hutang, lain ibadah deui cenah gitu. Oh ya udahlah, saya Pasrah we. pasrah aja. Udahlah pasrah, ikutin aja. Terus saya niat di hati ya, karena saya sebagai pengurus ya. Ya udahlah saya memuliakan para jemaah aja, memfasilitasi, mempermudah lah, melayani lah. Mereka bagaimana biar menikmati Ya, perjalanan. menikmati perjalanan. Sampai saya sendiri pernah baru nyerita, saya 3 jam nyasar sendiri, cuman gak cerita nih. Cerita sendiri. Karena apa? Karena mau memfasilitasi. Ngeberesin koper nih. Jadi sebelum si jamaah nanya, misalnya Kang Heldi saya butuh saya nyari duluan tuh tempatnya dulu. Takut ada pertanyaan minta antar, akhirnya saya inisiatif tadinya. Taunya survei nyasar duluan kan. dah. Taunya nyasar 3 jam, waduh. Luar biasa. Dan alhamdulillah. Pertanyaan, kejawab nggak keraguan bahwa masalah dana itu tercukup? Nah, itu Luar biasa dah kamu. saya yang kagetnya itu sampai Jeddah mau pulang. Sebelum berangkat dulu tuh. Sebelum berangkat, Ayo nunggu pulang tuh. saya, saya kan dibekali sama $100. Udah nggak dipakai aja itu mah, karena sayang mau ditukerin rupiah tuh nah, udahlah nanti kalau mendesak baru saya pakai minimal di hari-hari akhir buat oleh-oleh. Akhirnya sampai pulang saya malah balik lebih Samanya ada dia lagi bawa duit. saya oleh-oleh terpenuhi untuk anak istri saudara tetangga lah gitu. Terus pas di Jeddah sebelum masuk airport, pas lihat dompet kok uang masih banyak area Pak. Bingung saya itu uang dari mana aduh. Soalnya untung ada apa? Akhirnya untuk tukar lagi. ngahutang teu. Akhirnya itu aman ke kantor. Nggak usah bayar utang. Ya aman ke kantor, aman ke keluarga karena bawa oleh-oleh dan aman untuk 1 bulan lagi ya. Edun itu. Ada dia begitu nya pas pulang bakal duit bukan dari saya loh itu. Teman-teman bukan dari saya. Tiba-tiba ya uang sudah pakai malah dia itu ditukerin tadi rumahnya. Buat sebulan kemudian itu sama. Nah, jadi teman-teman, inilah kehebatan kita ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini kita pasrah di sini, duduk di hutan yang seperti ini, duduk di tempat yang ini untuk mentafakuri begitu kecilnya kita dan begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini nanti akan lebih dengar keseruan-keseruan cerita kita tentang umroh. Dan ini hanya sebagian kecil, nanti kita akan ceritakan lagi tentang umroh terapi, tentang perjalanan kita naik gunung, tentang kita nginep, tentang di daerah-daerah mana. Jangan lupa subscribe, share, kemudian kita belajar bersama-sama dalam channel saya sodik.koharudin.com. Terima kasih. Semoga nanti ketika pendakian kita shoot lagi untuk menjadi keberagaman materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam energi, Energi, salam Salam sehat. sehat.